Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Yang kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. Let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. Let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way.
Travis Allen Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Sarbagita. Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM.
FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2. Dan di jam 8 pagi kita ngomongin sekarang soal bola juga ya. Sama ini bola, cuma bedanya bolanya cukup baru untuk kita dengar guys. Ya, kok baru? Ya memang baru. Istilahnya olahraganya baru, tapi nggak lah baru-baru banget sih. Istilahnya sudah ada lama, di bulan lain juga sudah ada lama, cuma kurang familiar aja. Nah, kita ngobrol langsung sama atletnya langsung. Ini kita ngomongin soal pickleball. Ya, benar ya, pickleball. Ya, salah satu olahraga yang luar biasa ternyata memiliki kesamaan dengan tenis, memiliki kesamaan seperti badminton, cuma berbeda sedikit karena bolanya itu seperti bola takraw. Nah, ini campuran nih ya. Tapi kayak gayanya main kayak ini, pingpong, tapi yang gede gitu guys. Langsung aja ada KI Gedenova Karsawan. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Mungkin bisa lebih dekat ngobrol. Terima kasih. Iya, siap. Kak Nova sebagai atlet dari pickleball Buleleng. Ya, ini salah satu olahraga yang mungkin kita nih jarang denger nih. Iya. Pickleball ini gitu ya. Menyadari sih nggak sih Kak? Saya aja baru denger nih. Iya. Terima kasih. Ini sebenarnya sih nggak baru-baru amat seperti yang disampaikan tadi. Jadi pickleball ini sudah di Buleleng itu udah dari 2020. Jadi masuk ke KONI itu tahun 2022. Jadi sudah ikut Porjar juga, sudah Porprov juga. Nah, sekarang sudah ikut event Porprov yang resmi. Kalau Porjar yang tahun kemarin ini baru ini masih eksibisi gitu. Jadi seru sih, cuman kurang booming aja, kurang sosialisasi mungkin karena olahraga termasuk olahraga yang baru sih sebenarnya seperti itu. Oke, olahraga yang cukup 5 tahun sebenarnya untuk olahraga baru banget sebenarnya. Iya sih, baru banget. Ya. Tapi Kak Nova kenapa istilahnya memilih pickleball? Kan istilahnya banyak olahraga seperti ini, salah satu bulu tangkis, tenis, takraw, kemudian tapi kenapa ini? Apa tertariknya gitu? Iya, kalau tertarik ke pickleball waktu pertama kali itu karena gimana ya? Pickleball itu motonya easy and fun, itu yang menyebabkan. Easy and fun. Iya, jadi kayaknya gampang dan menyenangkan gitu. Jadi kayaknya olahraganya gampang ini dan menyenangkan. Saya coba pertama kali di sosialisasi waktu itu di Sukesade, nah yang bertempat di SMK Negeri 3 Singaraja atau di STM. Oh, ternyata seru olahraga ini. Kalau bulu tangkis dan yang lainnya itu kan karena sudah pernah juga gitu. Oh, kayaknya bisa saya di olahraga ini. Oh, ternyata bener gitu. Enak, menyenangkan dengan teman. Apalagi dengan olahraga yang baru seperti itu. Oke. Jadi penasaran nggak gitu penasaran dengan olahraga baru gitu ya. Itu sih sebenarnya. Oke. Istilahnya kan apa ya? Perpaduan antara ada bulu tangkisnya nggak sih? Ya, ada bulu tangkis karena kita lapangannya seukuran bulu tangkis. Perpaduan ke tenis karena netnya itu setinggi tenis. Dan tenis meja. Karena menggunakan alatnya pedal kayak. Tapi di sini nggak ada meja? Enggak pakai meja. Nggak pakai meja. Cuman alatnya aja kayak bat tenis meja, cuman sebutannya pedal gitu. Oh, beda lagi sama pedal nih? Beda lagi. Lah, ini perpaduan antara beberapa olahraga itu gitu ya. Dari 3 ini olahraga itu. Berarti secara teknikal permainannya lebih ke dominasinya nggak ada, tapi dominasinya lebih ke tenis. Lebih ke tenis. Karena bolanya mantul. Kalau tenis meja juga mantul, cuman pakai meja gitu ya. Cuman permainannya sama semuanya dari ketiga olahraga itu karena ada bol melambung juga kayak bulu tangkis juga mukulnya bisa. Di mantul bola sekali dipukul juga bisa gitu. Jadi perpaduan memang benar-benar perpaduan ketiga olahraga itu. Nggak bingung Kak? Nggak. Cuman aturannya yang membuat kita itu nggak bingung. Kalau pickleball ini dipukulnya seperti ini, sudah terbiasa ya dinya gitu. Karena gimana ya, fun, easy lah sebenarnya, gampang gitu. Gampang. Iya. Tapi dari segi permainannya berarti lebih menyerupai tenis meja tapi lebih gede gitu ya. Selapangan gitu. Iya, selapangan bulu tangkis jadinya. Lapangan bulu tangkis gitu. Itu kalau misalnya kita logikain kita pakai bat
main bola pingpong susah. Ya, Ya, gitu. tapi bolanya ini sebesar bola apa? Nah, bolanya sebesar bola tenis tapi terbuat dari plastik. Bolanya itu dari plastik dan lubang-lubang, ada lubangnya. Kayak takraw. Ya, kalau ke takraw ya. Lebih rotan ya? Ya, kalau takraw kan kayak rotan. Kalau ini plastik ya, benar-benar plastik. Benar-benar plastik. Mana ada lubang-lubangnya gitu. Tapi itu apa ya istilah? Berarti yang tidak dipompa berarti kan? Nggak. Memang bentuknya seperti itu. Iya, memang bentuknya berarti seperti tahan lama bolanya. Ya, lumayan sih tahan lama bolanya. Sekali pakai itu apa ya istilahnya bisa terus dipakai latihan. Ya, bisa pakai terus pertandingan juga dipakai bisa. latihan. Oke. Berarti ini mungkin dari efisiennya di bola juga Ya, gitu. efisiennya di bola dan di pedalnya. Nah, pedalnya ini sebesar apa? Pedalnya kayak kalau tenis tenis meja itu kan kecil. Jadi kayak segini ukuran. Lebar lingkarnya tuh seukuran kayak raket. Raket bulu tangkis. Pendek. Cuma bedanya nggak senar. Iya, nggak senar. Dia pakai serat karbon. Serat karbon. Ya. Tapi pegangannya Fiber sebesar gitu ya. sebesar kayak bat tenis meja. Bat tenis meja, cuma adanya lebih besar. lebih kayak besar. raket, tapi Ya. raketnya isinya karbon dan juga yang maksudnya tidak ada senar. Nggak ada senar. Oh, memang perpaduan sih guys ya. Istilahnya benar-benar perpaduan nih, kolaborasi antara beberapa olahraga. Bolanya aja kita lihat berbeda gitu. Iya, ya. bolanya Tidak kalau misalnya pakai bola pingpong memang plastik juga. Iya, tapi plastik bahannya juga. kayak gitu ya. Nggak, kalau Beda lagi? bola pingpong kan lebih ini ya, lebih tipis. Ya, lebih tipis. Ini lebih tebel. Oh, ini lebih Iya. tebal. Berat nggak sih? Nggak sih. Nggak. Nggak. Pedalnya berat nggak sih? Pedalnya nggak berat juga. Nggak juga. Nggak juga. Ringan makanya. Ringan. Makanya untuk anak-anak itu aman juga sih. Aman gitu ya. Aman. Tapi untuk olahraga ini biasanya kalau Kak Nova sendiri udah ngelatih itu dari umur berapa? Kalau saya di sini kebetulan ada klub-klubnya juga kan. Dari umur 5 tahun? Iya, 5 tahun udah bisa pegang pedal. Basic aja sih sebenarnya dulu. Oh, dari PAUD udah bisa ya? Iya, udah bisa. Karena memang nggak berat gitu. Jadi pedalnya nggak berat, bolanya juga nggak berat. Jadi untuk mantul, pukul untuk anak-anak itu sudah aman, gampang gitu. Tapi untuk ada nggak sih spesifikasi misalnya kalau untuk umur sekian itu ada bolanya ukuran sekian gitu nggak ada? Nggak ada. Berarti sama aja dewasa, aja, anak-anak iya. segitu juga. Iya. Oh. Karena ringan memang. Cuman pedalnya aja kita yang ada yang pedal ukuran beratnya yang lebih rendah, ada yang beratnya lebih tinggi beratnya, itu aja. Oh, tergantung Iya, ini. iya. Spesifikasinya memang Iya. ada gitu ya. Tapi standarnya memang berat. Iya. Berat, ada berat-beratnya juga gitu. Lebih kalau misalnya nih kita logikain gitu ya teman Pro 2 ya. Istilahnya biar ada gambaran untuk kamu, mana lebih berat tenis? Kan paling dari segala raket beratnya. bat atau raket itu paling berat kan tenis ya? Iya. Itu segitu nggak sih? Nggak, lebih ringan. Lebih ringan. Iya. Seraket bulu tangkis? Seraket bulu tangkis ada. Ada. Oke, berarti ada bayangan ya. Iya. Sekurang lebihnya kayak gitu. Iya. Cuma bedanya sticknya lebih pendek. Iya. Oke, ini kayak memang easy jadinya ya. Iya. Satu permainan yang easy banget Iya. guys. Ya, kamu pernah lihat mungkin ya. Cuma di Singaraja mungkin kita kurang familiar karena lebih ke apa ya? Kita ngelihatnya sih lebih gak apa ya? Di mana gitu loh ya. Iya, Jadi tempatnya. bingung juga sih nyarinya pickleball. Emang ada gitu ya. Itu. Karena latihannya mungkin tertutup ini. Iya. Karena kita belum pernah lihat secara latihannya di mana gitu. Kalau misalnya kamu lari ke Gor Bonabatra atau mungkin juga ke RTH, nggak nemuin nih olahraga Iya, seperti ini nih gitu. Ya, jadi untuk sementara karena pickleball ini termasuk olahraga baru, jadi untuk lapangan ya, jadi dari KONI belum bisa menyediakan mungkin lapangan yang tepat di daerah areal publik itu. Jadi kita latihannya di di SMA Negeri 2 Singaraja, di SMA 3 Singaraja juga. Tapi kita sudah buat lapangan sih sebenarnya di lapangan basket outdoor yang di Bonapatre gitu. Jadi di sana latihannya hanya seminggu sekali gitu. Jadi sisanya yang lebih ke standar kita latihannya di SMA 2
dan ke SMA Negeri 3. Jadi itu yang membuat pickleball itu belum Booming lah ya. belum booming, belum diketahui semua orang jadinya gitu. Ya cocok jadinya guys, karena lapangannya aja tertutup gitu ya. Iya, kita hanya masih minjem di sekolah-sekolah. Iya, gitu. istilahnya masih belum terbuka. Yang tahu anak-anak SMA 2, Iya, SMA 3. anak SMA 3 gitu ya, sama orang-orang yang lari jogging di Buana Patra Iya, gitu ya. gitu Ya, aja. tapi itu pun seminggu sekali gitu. Iya. Itu pun ada kalau nggak hujan lagi. Ya, karena outdoor. Outdoor. Nah, itu jadi masalah juga ya. Tapi kalau di SMA 2 sama SMA 3 berapa kali dalam seminggu? Kalau di SMA 2 kita ngambilnya latihannya di sana 3 kali. 3 kali. 3 kali seminggu. Kalau di SMA 3 karena kita mau menyesuaikan di sana juga ngambilnya 2 kali. 2 kali sekali lah gitu. 2 kali atau Tapi sekali? lebih fokusnya di SMA 2 latihannya. Bisa sampai 5. Kalau enggak di Buana Patra ke SMA 3 berarti kita fokusnya latihannya di SMA 2 5 kali dalam seminggu. Oh. Ya. Gitu. Hampir semua klub di sana? Semua klub enggak, karena masing-masing sekolah udah punya klub masing-masing. Kita sebenarnya udah banyak sih pickleball itu di Buleleng. Ya, di SMA 3 ada, di Banjar tuh di SMA Negeri 2 Banjar. SMA Negeri 2 Banjar Ya, sudah ada SMA juga. Negeri 2 Banjar, oke. SMA Negeri 2 Singaraja. Kalau SMP 3 ada juga sebenarnya. SMP 3 ada. Di SD saya ada, di SD Negeri 4 Panji ada juga. Dan SD lainnya sebenarnya ada, cuman siswanya itu ikut latihan gabung ke SMA 2, ke SMA 3 yang seperti itu. Oke. Karena kurangnya fasilitas mungkin. Oke, itu dia. Jadi kalau misal dibilang ada lapangannya ada banget. Untuk di Buleleng juga Iya, ada beberapa ada. tempat sport lapangan ya. Cuma ini kembali lagi karena ini lebih ke klub gitu kan. Iya. Kalau bisa dibilang gini apa namanya? Lebih ke umum, misalnya nih no club. Iya. Atau ke mungkin komunitasnya. juga komunitas atau mungkin juga di luar itu kayak main sepak bola, kalau udah ngumpul teman-teman udah main bola aja kayak gitu kan. Mungkin pickleball belum seperti itu karena belum tahu lapangan di mana soalnya kayak itu gitu ya. bingungnya mungkin. Iya. Jadi yang ingin gabung, boleh nggak kira-kira main di SMA 2? Boleh nggak main gini, padahal nggak apa-apa, bisa. Jadi tinggal datang, belum punya alat sebenarnya, gabung aja, kita sediakan alatnya, siapa tahu jadi apa namanya? Minat. Iya, minat. Ya. Lanjut seperti itu, gampang. Se-open itu teman Iya. berdua jadinya teman-teman dari pickleball tuh luar biasa. Jadinya kamu kalau misalnya berminat langsung datang aja di jadwalnya. Mungkin nanti kita cek ya jadwal-jadwalnya mungkin Iya, ya bisa iya, di-share atau mungkin juga ada sosmed yang bisa dipantengin gitu ya. Iya, Nanti kita bakal tanya sama Kak Nova. Oke, jangan kemana-mana teman berdua, masih di Spada bersama Kak Nova, kita bahas pickleball lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self reward.
Bukan self reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Teman Pro 2 di Sepada dan kita masih bahas tentang pickleball ya, salah satu permainan yang mungkin masih asing di telinga kamu, tapi ternyata di Singaraja cukup melesat ya. Karena sampai 5 tahun ini sudah ada beberapa lapangan, kemudian udah ada outletnya juga, bahkan yang ikut Porjar dan nasional juga udah ada ya. Kalau nasional udah ada. Jadi udah ada. Sebelumnya dari murid-murid SMA itu udah pernah bertanding ke Jakarta juga. Ya ke ke Lombok dan WPC. WPC itu World Pickleball Championship adanya di Bali juga, sering diselenggarakan. Sering di Bali. Per tahun itu setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Tempatnya di Sanur. Kalau tahun ini tuh di Sanur lagi bulan September. September ada ini. WPC, jadi dari seluruh dunia ya bermainnya di sana. Wow. Kayak udah internasional berarti dong? Udah internasional. Udah internasional. Oke. Tapi untuk Buleleng, atlet-atlet Buleleng selalu ikut selama 5 tahun ini. Tetap ikut. Blinova berarti udah pernah ikut dong? Iya. Jadi berapa kali juga pernah. Ini Oke. Kita bicara tentang pengalaman pickleball kan, karena otomatis kalau misalnya satu olahraga kita kenal aja tapi istilahnya kita ngelihatnya tidak berkembang kan jelek juga gitu ya. Nah, kita lihat perkembangannya sekarang. Nah, sebagai Blinova mungkin salah satu pentolong pickleball di Buleleng yang menjadi atlet Buleleng gitu kan. Sudah berapa banyak yang sudah diikutin dari segi lomba? Kalau dari saya event-event dari Sebali itu udah lumayan. Jadi setiap ada event itu kita dari atlet termasuk saya sudah ikut gitu. Dari di Denpasar mau kejuaraan di manapun itu kita sudah, karena undangan langsung kan. Oh, undangan langsung? Iya, misalnya di Denpasar ada Denpasar Cup Pickleball yang pertama gitu, kita undangan ke masing-masing daerah, kita ngirim atlet juga ke sana gitu. Oke. Biasanya kalau untuk pickleball nih ada semacam ininya enggak sih? Semacam persyaratan gitu enggak sih? Istilahnya dari segi atletnya gitu. Minimal tinggi, berat badan mungkin. Spesifikasi alat. Enggak ada. Kalau yang paling kan pakai kelas umur aja. Oh, kelas umur. Kalau yang di World Champion tuh ada 35 plus, ada kelas 17 plus yang seperti itu. Tapi kalau sudah pro
Jadi kelas pro open itu tidak ada batasan umur, mau umurnya yang kecil, mau umur yang besar, itu sudah boleh gabung langsung, boleh bertanding. Oke. But kalau untuk anak-anak, misalnya yang umur yang masih SD itu ada juga? Ada. Itu umur berapa? Pakai kelas umur biasanya. Jadi kalau di Porja itu kan pakai kelas rentang SD. Jadi SD kalau di Porja itu pakai SD ya SD, antar SD, SMP antar SMP, SMA antar SMA. Kalau saat event-event tuh yang dipakai itu kelas umur 17 ke bawah gitu. Ada 11 tahun ke bawah seperti itu. 11 tahun ke bawah. 11 plus gitu kan. 11 plus 17 plus seperti itu. Wah, ternyata begitu ya. Ternyata cukup bisa dibilang cukup banyak dari segi atlet-atletnya dan itu sesuai dengan kategori. Iya, kadang-kadang kalau misalnya kita ngelihat kayak bulu tangkis kayak gitu kan masih ada rada-rada gitu kan, campur, ada yang campur SMA, tergantung skillnya kembali gitu. lagi ke tinggi badan dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau ini memang ada spesifikasi untuk umurnya gitu. Untuk Binova sendiri secara pengalaman gitu untuk ikut turnamen atau mungkin juga lomba, pernah bawa piala atau mungkin juga yang lainnya, mungkin pengalaman dari segi pengalaman? Kalau dari pengalaman saya, yang pertama kalau event lokal di SMA 2 itu dari Pemkab sendiri baru bisa juara 2 dan juara satunya saat beregu waktu ini. Tahun lalu kalau nggak ingat. Beregu, berarti berdua. Beregu itu satu kelompok. Oh, satu kelompok. Ya, Okay. Di satu kelompok itu kita juara 1, akhirnya sebelumnya hanya juara 2. Kalau di Porprov yang masih eksebisi sebelumnya beregu juga, cuman di beregu mix campuran itu dapat juara 1. Gitu aja sih. Lumayan, udah mulai istilahnya udah banyak juga prestasinya. Berarti teman-teman di Buleleng juga cukup banyak untuk dari segi prestasi. Untuk atlet-atlet Buleleng yang lainnya masih muda-muda itu lebih banyak lagi. Prestasinya di Jakarta sudah bisa bertanding, udah dapat juara 2, udah dapat juara 3, hampir seperti itu. Di Lombok juga seperti itu. Berarti sekarang lebih fokus kayaknya Nova ini lebih ngelatih gitu ya? Lebih ke mencari bibit-bibit. Ini punya tanggung jawab kayaknya Nova ini untuk mengembangkan lagi, untuk lebih nyari bibit lagi untuk atlet gitu ya. Dari mungkin udah capek juara gitu ya. Belum sih, kalau juaranya sih masih pingin aja lagi sebenarnya. Pingin lagi. Iya. Kayaknya setiap tahun pingin lagi ikut gitu ya. Tapi dari segi umur Nova masih bisa ya. Masih bisa untuk mencari juara lagi Kita doakan September ini Nova ikut ya. Astungkare di Porprov ini bisa juara Astungkare ya. Ini sih yang ditunggu-tunggu teman Pro 2 ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngelihat dari atletnya sendiri untuk Buleleng, lihat penerimaan olahraga pickleball ini gimana? Apakah antusias banget atau bahkan istilahnya justru menurun atau gimana, Kak? Kalau dari penerimaan atletnya bertambah malah. Jujur bertambah. Karena dari sebelumnya itu karena belum banyak yang tahu. Nah, jadi sekarang itu sudah banyak yang tahu dari mulut ke mulut, dari orang tua, dari komunitas kita, share-share di FB, di Instagram ada share tentang kegiatan pickleball ini. Akhirnya anak-anak itu sudah mulai mau ikut juga gitu. Jadi atletnya sudah lumayan banyak sih yang join dan yang gabung di pickleball Buleleng ini. Berarti bertambah, semakin bertambah. tahun semakin bertambah. Tapi kalau dilihat dari sisi potensinya, kalau nilai Nova itu nilainya seperti apa? Kalau potensi di Buleleng dari misalnya di Bali ya. Kalau di Bali atlet Buleleng itu termasuk potensi yang bagus. Ya, hampir bisa mendominasi sih sebenarnya. Jadi kita lumayan di Buleleng itu untuk perkembangan dominasi atlet pickleballnya. Berarti untuk ukuran Bali istilahnya melihatnya itu cukup berpotensi gitu ya untuk bisa untuk berjuara gitu. Wah, semangat yang pastinya atlet-atlet ya, teman-teman untuk atlet pickleball luar biasa banget, berpotensi kata pelatihnya ya. Sekarang kalau misalnya kita ngelihat dari sisi kesempatan atau mungkin juga ranahnya atau mungkin juga dan istilahnya untuk
perlombaannya itu cukup nggak sih istilahnya untuk beberapa event dalam tahun kayak gitu? Kalau bagi saya cukup. Jadi Cukup. setiap tahun itu sudah hampir ada 2-3 event. Kalau di lokal Buleleng. Kalau se-Bali itu udah hampir setiap 2 bulan tuh hampir ada event. Setiap 2 bulan. Iya, karena daerah masing-masing itu kan buat event juga sebenarnya. Oke. Undang-undang lah akhirnya. Iya, jadi ya tetap jadi atlet itu ya tetap berlatih, tetap konsentrasi untuk mengikuti event-event selanjutnya. 2 bulan, istilahnya 2 bulan sekali dalam setahun bisa jadi minimal 6 dong ya? Iya, minimal belum lagi 6. event Di yang masing-masing kita- daerah. belum Iya. lagi internasional, belum lagi yang nasional internasional. gitu ya. Berarti istilahnya kayaknya kayak nggak kekurangan lahan perlombaan sih Iya, sebenarnya kalau untuk perlombaan pickleball. sih enggak. Kalau misalnya kalau sudah masing-masing daerah dari Gianyar, Denpasar, Badung itu ada event, kalau setahun 2 kali itu kan tidak mungkin dengan waktu yang sama. Nah, jadi kan otomatis habis kita main di Denpasar 3 bulan 2 bulan lagi ada event lagi di Badung gitu kita ngikutnya ke sana. Kalau apalagi dari event kita di Buleleng lagi. Wajib. Kalau untuk Buleleng dari Kak Nova sendiri istilahnya dari klub atau mungkin juga dari Koni sendiri selalu buat Iya, setiap tahun. tetap buat event. Tetap Oke. buat event. Itu yang pasti setiap tahun gitu Iya, ya. Kalau setiap anggap tahun. aja dalam 1 tahun 8 kabupaten 1 kota berarti udah 9. Iya. 9 yang udah pasti gitu ya. Belum event Belum semuanya sih. Kalau Karangasem itu masih baru sosialisasi dan Tabanan itu baru. Oh, oke. Belum semuanya Ya, berarti. belum ya. semuanya. Oke, kurang lebih 6 berarti seperti Iya, yang Kak 6, Nova bilang gitu ya. kabupaten. Berarti kayaknya enggak kurangan untuk lomba dan yang Enggak. pastinya untuk motivasi selalu ada gitu ya. Apalagi event di luar tuh lebih banyak lagi. Lebih sering lagi. Itu metode undangan atau mungkin juga beli Nova tahu akhirnya daftar Iya, aja? karena kita punya komunitas juga kan, ada pengurus juga, jadi di share juga kan. Oh di sini ada event, di sini ada event, tetap di share. Gitu. Wah. Jadi komunikasinya dari sana. Tapi untuk rekomendasi atlet misalnya ini, kalau nih kayak September ini kan ada nih lomba gitu kan, istilahnya Ya. lomba pickleball. Itu rekomendasi terpilih nggak sih untuk atlet Buleleng? Atau misalnya Beli Nova udah nunjuk orang yang sudah pasti akan ikut? Atau semua orang bisa kesempatan yang istilahnya seluruh atlet Buleleng itu bisa mencoba untuk event? Bisa, semua atlet Buleleng bisa ikut event tersebut. Jadi tidak ada khusus untuk atlet ini, khusus atlet ini, tidak ada. Jadi terbuka langsung semuanya. Apalagi nanti di BVC itu, ya semua yang pengen ikut ya daftar, ikutlah. Dapat berkesempatan melawan pemain-pemain yang dari luar negeri juga. Wah, berarti istilahnya secara apa ya? Istilahnya dari pelatih sendiri atau Koni sendiri juga tidak memilih gitu ya, Ya, tidak. untuk dari segi ini ya. Tapi Porjar kayak gitu mungkin dipilih Kalau gitu ya. Porjar mau Porprov itu kan dipilih, ada seleksinya gitu. Ada seleksi. Tapi Iya. semua orang boleh ikut seleksi. Iya. Oke. Seleksinya. Tapi pusing nggak sih? ini kadang-kadang kita mumpung ketemu pelatihnya langsung gitu ya. Kalau pusingnya enggak sih. Pusing nggak sih milih atlet yang berpotensi Iya. gitu? Karena kan tanggung jawab juga nih. Iya, Nova sebagai sebenarnya atlet kan semuanya punya spesifik masing-masing. Iya. Kemampuan masing-masing, skill masing-masing. Dari segi kemampuan juga masing-masing gitu. Kelebihan dan kekurangan masing-masing. Susah kan? Susah sih sebenarnya. Susah Kalau mintanya sebenarnya sih maunya sih banyak atletnya. Cuman Iya. ya, karena ada spek yang harus dikuasai, misalnya yang main single otomatis harus bisa single, yang double harus double, mix ya. Karena keterbatasan jadi dibatasi jumlah atletnya, ya kita harus perciut lagi sebenarnya. Oke, berarti sebenarnya kalau di pickleball itu hampir sama kayak badminton, single ya harus konsen di single, Iya, double harus sebenarnya. Iya. double. Cuman bisa merangkap juga jadinya. Bisa merangkap juga ya? Iya, cuman kan Tapi untuk di pickleball boleh nggak sih yang sudah main single tapi lomba double lagi? boleh. Oh boleh? Boleh. Asal mampu? Ya asal mampu. Kalau kenapa? Pernah nggak sih? Kalau saya dulu masih bisa main single, kalau sekarang kanggoin main di double saja. Oke. Iya. Ini bukan karena umur sih ya, Iya. tapi lebih kesibukan. Agak ngeles dikit. Kanggoin. Ini sih apa ya, menjadi tantangan juga sih sebenarnya sama Pro 2. Tapi kalau misalnya dibilang dari Kak Nova sendiri bilang kalau potensi atlet Buleleng keren banget, masih sangat bisa bersaing juga gitu ya. Dan mungkin agak sedikit bingung untuk di Porja dan sebagainya gitu untuk memilih atlet. Saking banyaknya mungkin nih. Iya, banyak sih banyak. Peminatnya banyak loh sebenarnya. Jadi seleksinya ya lebih
lebih ketat lagi. Lebih ketat. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat dari ini bongkar sedikit sih. Kalau misalnya dipilihnya yang kayak gimana sih dibutuhkan gitu loh untuk yang matang menurut Kak Nova gitu. Istilahnya atlet yang kompleks atau mungkin juga yang udah komplit nih, udah punya bekal untuk ke ajang perlombaan nih seperti apa? Kalau biasanya jadi di pickleball itu kan ada beberapa kecepatan, mungkin kelincahan itu yang dibutuhkan, akurasi dari pukulan. Jadi itu saja sih sebenarnya yang lebih dominan. Kecepatan, kelincahan, dan akurasi pukulan. Oke, berarti dari segi teknikalnya itu memang benar-benar dilatih. Tetapi setelah itu kan, setelah pemilihan itu, dilatih. Lebih yang ditekankan itu lebih kemana sih Kak? Lebih ke pukulan. Lebih ke pukulan. Oke. Semuanya begitu. Istilahnya Beli Nova itu ngelatihnya itu memang istilahnya pukul rata semua untuk itu, untuk di pukulan gitu. Apalagi kembali lagi ke masing-masing atletnya. Masing-masing atletnya. Ini kurang lari nih misalnya kayak gitu, lebih ke lari gitu. Jadi disesuaikan lagi. Misalnya kalau atlet yang single itu kan harus punya daya tahan fisik dan kelincahan yang lebih bagus. Jadi otomatis kita latihnya latihan kelincahan, latihan fisik yang lebih banyak lagi daya tahannya gitu. Oke, berarti kalau yang double sama juga lebih ke chemistry-nya, mungkin lebih ke pengembalian bola, pukulannya lebih akurasi seperti itu. Oke, berarti kembali lagi sebenarnya ke spesifikasi gitu. Atletnya. Waduh, kayaknya makin berat sebenarnya ya untuk ke profesionalnya. Tapi fun dan untuk kebugaran tuh ya memang seru. Iya. Jadi kalau Kakak pingin coba ini, baru pertama kali datang tek, udah bisa langsung main. Udah gampang. Dari segi langsung bisa gitu. Iya, udah gampang. Biar lihat, gampang ini. Gampang. Iya, gampang. Baru lihat Tokopedia. Iya, harganya mahal. Tapi jangan kecewa teman berdua. Istilahnya walaupun dari segi alat cukup, tapi adalah alternatifnya. Ada beberapa, mungkin kamu yang sekarang udah ngecek harganya mungkin kira-kira udah minat sama pickleball, harga bola berapa ya? Pedalnya berapa ya? Sepatunya berapa? Sepatu ada spesifikasi? Enggak ya? Sepatu enggak sih, cuman lebih ke sepatu tenis agar enggak slip sih sebenarnya. Yang penting nggak slip ya? Iya, agar nggak slip. Itu sebenarnya. Ya jadinya dan nyaman dipakai sebenarnya. Iya, jadi siapa tahu kan ada sepatunya secara bebas mungkin kayak gitu ya. Mungkin sepatu jogging dipakai mungkin. Enggak sih. Jadi jangan salah dari sepatu ya, karena sepatu itu menentukan langkah soalnya ya. Jadi sesuaikan dengan lapangannya. Jadinya sepatunya lebih ke bulu tangkis sama tenis tadi gitu guys. Oke, nanti kita ngobrol lagi bersama Kak Nova teman Pro 2 tentang pickleball ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, tetap di Sepada. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler.
Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self reward. Bukan self reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan. Masih bersama Kak Nova atau Fredo ngomongin dengan people ball gitu ya. Salah satu olahraga yang menyenangkan dan mudah yang pastinya sama Fredo. Nah, kalau kita tadi udah tahu perkembangan di bulan itu seperti apa, terus pickleball itu seperti apa, ada nggak sih mungkin calotukan yang perlu kita tahu gitu ya untuk teman Pro 2 atau mungkin juga yang pihak yang berwenang tentang ini gitu kan, masalah yang dihadapi dari mungkin senior dari pickleball sendiri, atau mungkin juga ada nggak sih keluhan atlet mungkin yang selama ini Kak Nova bina gitu di bidang olahraga ini gitu yang perlu mungkin kita tahu gitu. Jadi kalau untuk di pickleball Buleleng menjadi masih kendala kita itu adalah masih di lapangan. Masih lapangan. Ya. Yang pertama lapangan, karena kita masih lapangannya masih dalam artian minjem ke sekolah-sekolah. Jadi belum bisa dikenal langsung. Kalau misalnya ada lapangan di areal publik itu kan kayaknya lebih gampang dikenal, lebih gampang dicoba. Jadi orang yang melihat tuh mencobanya bisa gampang langsung. Tetapi kalau sekarang hanya sekedar tahu, oh mau ke SMA 2 gitu kayaknya lebih canggung jadinya. Iya, apalagi orang luar yang bukan sekolah di situ. Iya, gitu ya. Lebih canggung jadinya. Kalau di daerah-daerah lain itu di Denpasar, di Amet, di Badung itu sudah ada tempat sewa lapangan pickleball juga. Iya. Bahkan sudah ada seperti itu. Jadi dia gampang. Kita mau main, jadi ya tinggal sewa, ya main. Gitu. Berarti sudah populer itu di Bali Selatan ya? Iya. Untuk pickleball. Iya. Sudah sangat populer. Jadi yang main itu ya banyak turis-turis luar itu. Jadi untuk daya tarik pariwisatanya sebenarnya enak juga ini, siapa tahu gitu di Buleleng bisa mengembangkan ini. Nah, ini mungkin jadi salah satu ini ya. Mengembangkan mungkin olahraga pickleball sekaligus juga pariwisata. Ternyata bule-bule banyak minat juga gitu ya. Mungkin juga. Kan kita punya daerah pariwisata gitu kan. Iya. Lovina, Pemutaran ada, juga. Ada. Mungkin ada ide lah ya untuk bikin ini gitu ya. Ada yang bikin lapangan. Oke, berarti istilahnya sasarannya kan semua orang bisa. Ya, istilahnya semua dari orang kecil bisa. sampai dewasa pun bisa untuk bermain padel. Jadi sangat sangat leluasa, atau mungkin juga semua umur juga bisa memainkan ini gitu. Berarti dari segi keluhan cuma di ini aja ya? Iya, sarana yang di lapangan saja sih sebenarnya. Lapangan aja. Nah, semoga aja yang pihak yang berwenang mungkin bisa istilahnya sedikit terketuk, atau mungkin juga punya ide atau gimana caranya untuk bisa ini gitu ya, mengembangkan ini gitu guys. Nah, mungkin ada nggak sih dari segi pengalaman gitu yang membuat
kita itu semakin yakin kalau misalnya pickleball itu bisa berkembang di Buleleng gitu ya? Karena atletnya kah mungkin atau mungkin juga PD dari segi pelatih yang sangat kompeten juga untuk mengembangkan atlet di sini. Kalau di Buleleng dari segi atlet itu saya rasa itu sudah sangat bagus. Nah, dan peminat ini yang menjadi sebenarnya daya semangat kita sebenarnya. Jadi dari tiap tahun itu tetap ada peminat baru yang ingin mencoba dan ingin bergabung dengan pickleball. Itu yang menjadi menjadi semangatnya. Jadi berarti ada atlet lagi, ada yang ingin gabung lagi, ada yang ingin join lagi gitu. Kita memang nggak membatasi umur juga, mau yang masih kecil, mau yang dewasa pingin gabung, mau yang remaja, ya sudah kita gabung. Dari remaja pun baru belajar masih bisa jadi atlet juga, masih bisa ikut event-event juga, jadi terbuka semuanya. Oke, gitu. Jadinya nggak harus jadi atlet juga. Kalau misalnya mau main juga, it's okay. Iya, main fun untuk meningkatkan kebugaran itu memang bagus juga sih. Seru-seruan dengan seru. Pukulan, lari gitu kan, apalagi butuh konsentrasi juga gitu guys. Ya begitulah. Nah jadi kendalanya masih di lapangan. Kemudian juga mungkin lebih populer lagi ya. Jadi publikasinya mungkin lebih jauh lagi teman berdua. Nah itu semoga bisa didengar oleh pihak yang berwenang atau mungkin juga pemerintah, bisa mewadahi pickleball ini lebih luas lagi gitu ya. Ya minimal ada tempat latihan secara yang terbuka gitu ya. Karena ini boleh nggak harus gedung ya. Nggak harus gedung, outdoor bisa juga. Di outdoor juga bisa gitu. Walaupun bolanya ringan tapi nggak di di angin. Ya enggak. Karena mungkin sudah dirancang dengan lubang-lubang itu gitu kan. Iya juga. Jadinya nggak mungkin melayang ya. Melayang dalam arti diterbangin angin. Jadi lebih bebas gitu lebih ya. Mungkin ada nggak sih harapan sebagai closing statement untuk dari Kak Nova untuk atlet di Buleleng? Harapan untuk atlet di Buleleng ini yang pertama di Porprov ini ya, jadi semoga atlet-atlet Buleleng yang bertanding di Porprov ini bisa mendapatkan dan meraih emas sebanyak-banyak mungkin, karena ini menjadi awal untuk ikut Porprov di event resmi. Jadi siapa tahu dengan semakin banyak kita mendapat emas, semakin banyak peminat dan semakin lebih diperhatikan nantinya, seperti itu. Oke, jadinya impiannya semakin banyak peminat dan pastinya lebih diperhatikan lagi ya. Oke, thank you Kak Nova, luar biasa banget ya, luar biasa banget. Semoga berkembang dan pastinya event September kita tunggu hasilnya. Astungkar ya. Thank you Kak Nova ya. Thank you juga buat teman Pro 2 yang udah stay di Sepadah ya, dan juga udah dengerin obrolan gue tadi sama Kakak Nova. Semoga kita doakan semangat untuk aktif pickleball di Buleleng, Kak Nova dan teman-teman pelatih semua juga bisa berprestasi dan bisa membanggakan Buleleng. Jangan kemana-mana, masih di Sepadah bareng gue tadi sampai nanti di jam 10 pagi. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan?